Ternyata yang sejahtera nggak cuma hewan harus manusia, sejahtera hewan juga ya. Oke. Memang ada beberapa yang masih menyalahi dari kesejahteraan hewan. Contoh ya, itu sebenarnya sudah dilarang, termasuk adu jago. Kucing di rumah saya itu makanannya sama dengan anggota dewan. Ganteng. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Nah, hari ini sangat luar biasa sekali karena kita ada di podcast Teras Kepatihan, di mana ini adalah persembahan dari Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Satu hal yang nanti akan sangat menarik untuk kita diskusikan bersama hari ini pemirsa terkait keamanan pangan dan kesejahteraan hewan. Nah, langsung saja saya ingin memperkenalkan dua orang narasumber yang nanti banyak sekali ngobrol bersama kita di sini dan tentunya juga sudah tidak asing lagi untuk pemirsa yang ada di rumah. Yang cantik sekali di samping saya Sugeng Rawuh Ibu, ada Ibu Yuna Pancawati SEMSI. Beliau ini adalah Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah baik sekali Mbak Tika, yang juga dan juga cantik. Bahagia ya Ibu. Harus bahagia. Oke, baik, terima kasih Ibu yang selalu hadir di podcast ini. Kemudian yang kedua pemirsa, beliau ini adalah Dokter Hewan Indarto Sudarsono MMT selaku Koordinator Pelayanan Veteriner Balai Besar Veteriner Wates. Dokter Indarto, kabar baik juga nih Dok? Sangat baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali. Oke, terima kasih Dok. Kita santai aja loh Dok. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol santai selama 1 jam seperti itu ya. Karena memang kalau kita ngomongin tema kali ini sangat luar biasa sekali pemirsa. Karena nanti kita ingin tahu juga seperti apa keamanan pangan. Kemudian ternyata yang namanya sejahtera itu sejahtera tidak hanya manusianya saja, tapi hewannya juga. Nah langsung saja nih pemirsa, kita ngobrol saja bersama dengan Bu Yuna di kesempatan kali ini. Bu, ini mungkin bisa menjadi gambaran untuk pemirsa nih Bu tentang keamanan pangan, kemudian juga kesejahteraan hewan. Itu sejatinya itu seperti apa Bu? Ya, makasih Mbak Tika, Pak Dr. Indarto sudah berkenan hadir di Teras Kepatihan ini yang memang kita persembahkan juga untuk masyarakat umum agar tahu informasi-informasi apa saja yang ada di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya ya. Tadi Mbak Tika udah ingin tahu ya tentunya juga masyarakat Yogyakarta dan apa yang dimaksud keamanan pangan dan juga kesejahteraan hewan itu kalau mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa makanan itu aman dikonsumsi begitu ya, aman dikonsumsi oleh masyarakat, bebas dari risiko yang dapat membahayakan kesehatan, kemudian apapun harus aman itu ada beberapa hal yang mencakup. Yang pertama adalah kebersihan dan higien itu sendiri. Itu termasuk di dalamnya adalah proses produksinya bagaimana, kemudian bagaimana proses pengolahannya, kemudian penyimpanan dan juga distribusi makanannya seperti apa begitu. Kemudian yang kedua adalah kualitas bahan baku dari makanan itu sendiri. Yang ketiga adalah pengelolaan atau pengolahan yang aman dari makanan itu sendiri Mbak Tika. Kalau kita makan makanan gitu, iki jane pengolahannya piye toh gitu kan, harus aman itu harus dipastikan gitu ya, digunakan standarnya bagaimana gitu kan. Kemudian labelisasi yang ada di makanan. Kalau kita beli ke supermarket misalnya gitu kan, harus jelas ini diproduksi kapan, kemudian kedaluarsanya kapan. Nah itu kita harus cermat sehingga kita juga tahu oh ini kalau sebelum tanggal waktu kedaluarsa ini masih bisa dikonsumsi dengan aman. Nah, kalau sudah dijual kemudian sudah lebih tanggal waktu kedaluarsanya pun kita juga harus menyampaikan kepada penjualnya gitu. Dan itu ada juga badan yang menangani juga, ada juga badan penyelesaian sengketa konsumen itu juga ada kalau ada hal-hal semacam itu. Kemudian bagaimana pengawasan dan pengujiannya gitu kan.
Itu mungkin juga harus dilakukan secara teratur dan memastikan bahwa produk pangan ini memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Banyak lagi, ada transportasi yang aman, kemudian penanganan yang darurat, dan juga pendidikan kepada masyarakat, Mbak Tika, seperti saat ini, edukasi literasi kepada masyarakat. Nah, kadang-kadang hal-hal semacam itu masyarakat belum ngerti ya Bu, ya beli tinggal beli aja, kayak tadi disampaikan jangan sampai kedaluarsa, udah beli sampai rumah, ya ternyata kedaluarsa nggak bisa dikonsumsi gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kan baru keamanan. Keamanan, ya. Nah, sekarang untuk kesejahteraan hewannya ini dia, Bu. seperti Saya juga apa? baru tahu ternyata yang sejahtera nggak cuma Hewan manusia, harus sejahtera, hewan juga ya. Oke. Nggak hanya kita aja gitu kan. Nah, itu adalah keadaan hewan yang kebutuhan hidup alaminya itu harus terpenuhi gitu. Dan sehingga hewan dalam kondisi yang sangat baik, sehat badan serta mentalnya, di mana proses biologisnya ini berjalan lancar begitu. Dan merasa senang dan nyaman, hewan harus senang dan nyaman loh. Dan hidup dalam habitat yang alami dengan leluasa. Nanti mungkin banyak sekali yang dapat digali oleh Pak Dr. Indarto ya. Sebelum disembelih harus senang dulu ya Pak ya. Kalau kita kan diajak kemana dulu ya. Jangan sampai stres gitu, jangan sampai stres gitu. Nah, kesejahteraan hewan ini saat ini merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian secara nasional dan bahkan internasional gitu ya. Dan ini bukanlah isu yang baru di Indonesia karena telah diakui oleh hukum sejak zaman Belanda begitu, dan dituangkan juga dalam peraturan perundangan RI sesuai dengan amanat undang-undang yang tahun 2009 nomor 18 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Di pasal 67 itu ada disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan hewan ini dilaksanakan oleh pemerintah. Dan pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat. Oke, artinya jadi semua komponen memiliki kewajiban seperti itu ya? Betul. Kita harus berkolaborasi ya. Antara pemerintah, masyarakat, dan mungkin stakeholder yang lainnya gitu. Untuk mensejahterakan hewan. Hewan ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Yuna. Sekarang saya ke Dr. Indarto. Dok, ini artinya benar ya, yang namanya hewan itu harus sejahtera, dan apakah juga memang ada kayak semacam mungkin parameternya apa, atau mungkin juga ada indikator dan lain sebagainya nih Dok? Betul, jadi hewan itu memang harus sejahtera. Nah ini dalam dalam PP 95 tahun 2012 itu disebutkan bahwa ada 5 prinsip kesehatan hewan. Yang pertama itu adalah harus bebas dari rasa lapar dan haus. Kemudian bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Kemudian bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan. Penyalahgunaan dalam artian apa nih misalnya nih Dok? Ya, jadi penyalahgunaan misalnya ini peruntukan apa, kemudian peruntukan yang lain. Misalnya contoh yang tren ini adalah misalnya anjing ya, itu kan hewan kesayangan untuk berburu dan sebagainya. Tapi dipotong untuk konsumsi, nah ini termasuk penyalahgunaan. Penyalahgunaan, oke. Kemudian hewan bebas dari rasa takut dan tertekan. Nah, kemudian yang terakhir ini penting juga, itu adalah bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya. Oke, Nah, jadi ternyata hewan itu juga bebas untuk melakukan atau mengekspresikan perilaku ilmiahnya. Itu Betul seperti sekali. apa ini? Nah, misalnya kita ngandangkan hewan ya, kita mengandangkan itu bagaimana supaya kandang itu di situ merasa nyaman hewannya, kemudian gitu ya? dia bisa mengekspresikan. Jadi misalnya burung ya bisa ngoceh, kemudian syukur bisa tempatnya luas, bisa dia mengadakan ya, perkawinan sehingga punya keturunan dan sebagainya, seperti itu. Oke, jadi tidak hanya burung, kemudian hewan-hewan yang lain misalnya seperti kayak kucing, itu pun juga bisa Dok. Betul, betul. Perlakuan-perlakuan yang baik itu juga memang harus dilakukan seperti itu. Ya, betul. Jadi nanti tolak ukurnya itu bagaimana apakah ternak ini atau hewan yang kita pelihara sebagai hewan kesayangan itu apakah dia bisa mengekspresikan sesuai alamiahnya. Nah, kalau itu tidak bisa, berarti ada sesuatu yang salah di sana. Oke, gitu, baik. ya. Nah, Dok,
sebenarnya mungkin ada juga nih, tidak hanya anjing, tapi mungkin hewan-hewan lain juga ya, yang nanti akan bisa diberikan sebagai contoh. Dan seperti janji saya tadi, satu orang narasumber yang sudah juga tidak asing lagi bagi kita, sudah hadir bersama dengan dua orang narasumber lainnya. Matur nuwun tentunya Pak RB Dwi Wahyu BSPD MSI. Beliau ini adalah anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat ya Bapak? Sehat selalu. Oke, semangat. Semangat pasti. Oke, dan pasti selalu ceria loh Pak kalau saya pasti, bertemu dengan Bapak. Karena menang pemilu. Wah. Oke, baik. Ini kita lanjut lagi ya. Tadi sudah banyak sekali yang kita obrolin nih bersama dengan Dr. Indarto dan juga Bu Yuna. Oh, ternyata hewan itu perlu sejahtera juga. Kemudian dari segi keamanan pangan juga nih Pak. Nah, ini dari kacamata anggota Dewan sendiri. Kita melihat bagaimana sih Pak selama ini edukasi nih tentang kesejahteraan hewan, kemudian juga keamanan pangan. Apakah khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini masih minim? Ataukah memang edukasi ini sudah berjalan dengan baik dan masyarakat sudah paham terkait dengan ini Pak? Yang pertama edukasi mungkin sudah ada, tapi mungkin belum masif. Tetapi ketika edukasi ini sudah berjalan, barangkali ini edukasi ini mempan apa enggak, kan persoalannya itu. Bicara tentang keamanan hewan itu aman dikonsumsi atau tidak, pasti kita bicara tentang hulunya. Hulunya di mana? Peternaknya seperti apa? Support di peternakan itu seperti apa? Walaupun sekarang kita bicara dengan Biro Perekonomian, pastinya Biro Perekonomian kalau bicara tentang keamanan pangan, pasti Dinas Pertanian harus dilibatkan. Oke. Nah, Dinas Pertanian dan peternakan. Nah, bicara tentang bagaimana hewan itu aman, pasti kita bicara tentang hulu. Saya melihat bahwa belum ada kejujuran. Masih ada Menurut ya saya Pak? ya, Oke. belum ada kejujuran. Ya. Belum ada kejujuran baik itu dari peternak maupun penjual dagingnya. Ya kan? Bahwa langsung saja bahwa sekarang apakah ketika jual daging sapi itu daging sapi semua? Oke. Itu kan perlu juga dipertanyakan. Nggak mungkin pembeli itu sempat memilih, oh ini bukan daging sapi, kalau kecuali kecuali memang pembelinya cerdas. Oke, maaf Pak, emang ada yang campuran gitu? Ya ya, Pak? ada, pasti ada. Tapi tidak semua. Tapi tidak semua. Oke. Maka ini ketika bicara tentang keamanan pangan, itu kalau bicara tentang hulunya ya peternaknya seperti apa, peternakan itu ketika dia mengelola ternaknya itu memang sesuai dengan SOP atau tidak. Jangan-jangan sebetulnya tidak boleh dimakan oleh hewan itu dimakan. Jangan sampai loh ya, bahwa makanan hewan juga akan mempengaruhi kualitas dari daging itu sendiri. Nah, kita bicara itu dulu. Nah, ketika bicara tentang bagaimana keamanan daging, tidak hanya kejujuran penjual, tetapi lebih kepada peternak tadi. Bagaimana dia mengelola peternakannya itu supaya nanti hasilnya memang itu siap dikonsumsi, layak dikonsumsi. Tetapi peternak juga ada keterbatasan pengetahuan. Maka kita melibatkan, pasti kalau ngomongin hewan, pasti ngomongin dokter hewan, dokter yang paling tahu. Nah, saya melihat kalau di pertanian itu ada PPL. Kalau bicara hewan juga PPL ya, Dok? Sama ya? Sama. Ada. Nah, ada berapa sih sebetulnya? Kita ini punya peternak berapa? Punya peternak berapa? Ini Mbak Yuna harus harus mengevaluasi kembali. Kita punya ternak berapa sih? Terus ternak apa sih? Terus sejauh mana support dinas, support government terhadap peternakan itu? Supaya tadi tujuannya adalah keamanan pangan. Penting nggak penting? Saya mau mengatakan bahwa makanan yang dimakan oleh peternak itu akan mempengaruhi daging yang akan dikonsumsi oleh manusia. Betul kan? Iya. Sama saja ketika ayam boiler misalnya. Pasti kan peternak itu ngejarnya apa? Ngejarnya gemuk. Iya. Ngejarnya gemuk. Apapun yang harus dilakukan, dia harus lakukan. Pokoknya gemuk. Supaya apa? Dia target berapa kilo, harganya berapa. Tapi dia tidak mengindahkan tentang keamanan pangan tadi. Jadi asupan gizi untuk ternak Oh juga iya, penting dan ya. semua peternak itu tidak tahu tentang asupan gizi. Yang penting
suntik aja. Iya, dia akan punya target. Maka Oke. tadi saya mengatakan ada kejujuran peternak dan penjual. Ya. Ya kan, penjual saja ketika dia beli yang kurus-kurus dia bisa besarkan nggak? Pakai apa air mungkin supaya dia lebih gemuk gitu. Kan ada kan? Nah hari ini pentingnya ada edukasi tentang kejujuran. Keamanan pangan menurut saya ini pada level kritis menurut saya. Pada level kritis. Tapi semua itu nantinya akan bisa tetap dibenahi kan Pak? Oh walaupun iya, kritis pasti, seperti ini. pasti. Makanya kalau ngomongin keamanan ya kita harus dari hulunya Oke. kita selesaikan. Saya kira itu. Oke, nah ini terkait kesejahteraan hewan. Bapak sepakat kalau hewan itu memang juga harus sejahtera begitu Pak? Oh iya, loh, begini loh, hewan harus dibuatkan gembira. Harus kan seperti manusia kita bahwa penyakit itu dari mana? Dari pikiran, Oke. ya kan? Ya. Hati apa namanya binatang punya pikiran ya? Dia punya pikiran loh ya. Dia tahu loh siapa yang pernah ngasih makan sama dia sampai dia hafal dengan bosnya. Dia hafal, itu hewan loh ya. Betul. Dia punya pikiran, dia punya hati. Dia punya hati, dia harus dibuat yang gembira. Karena apa? Tadi kenyamanan misalnya kalau ngomongin sapi ya Tempatnya, oke, kandangnya, iya. bersih apa enggak, makanannya. Itu kan hanya kita tidak tahu bahasa binatang saja. Ya kan? Iya. Kalau dia bisa ngomongin bahasa seperti kita, pasti ketika petani itu memberikan makanan yang kurang pas Kurang bagi iya binatang pasti dia bilang nggak enak Pak, saya nggak mau ini. Dia bilang gitu. Tapi kan nggak bisa itu. Iya, oke. Dan manusia sebagai makhluk yang sempurna dia harus tahu Iya, tahu betul. sendiri. Betul. Begitu. Setuju, Pak. Oke. Kalau saya begitu. Oke, baiklah. Ya. Ini menarik sekali. Nah, sekarang saya ke Bu Yuna lagi ya, Bu. Bu, ini terkait dengan catatan keamanan pangan, kemudian juga kesejahteraan hewan yang ada nih khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Sebagai gambaran itu seperti apa sih, Bu? Jadi begini Mbak Tika, selamat datang Pak Dwi. Ini sahabat sejak dulu Pak. Oh, iya. Teman seberjuangan Teman ya, Bu. Jadi kalau di DIY ini keamanan pangan ini menjadi masalah yang cukup serius ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi panjang lebar ini. Karena DIY ini merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Sehingga banyak sekali usaha-usaha makan minum gitu kan. Nah, ini harus diutamakan untuk keamanan pangan itu. Nah, pengawasan keamanan pangan ini pada pangan asal hewan serta kesejahteraan hewan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah ini sesuai kewenangannya dengan mengacu pada regulasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tadi itu. Dan itu tentang peternakan dan kesehatan hewan serta PP nomor berapa ya Pak? 95 tahun 2012 yang tadi disampaikan Pak Indarto tadi tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Oke, baik. Nah, saya mungkin ke Pak Dokter nih yang mungkin juga bisa menyampaikan terkait contoh kasus juga yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, Pak. Ini mungkin juga nantinya ke depannya bisa menjadi satu catatan bersama untuk kita nih, Pak. Apa misalnya? Ya, baik. Jadi memang ada beberapa yang masih menyalahi dari kesejahteraan hewan. Contoh ya, itu sebenarnya sudah dilarang, termasuk adu jago ya. Itu Oke. sebenarnya Oh, nggak boleh ya, Pak, nggak ya? boleh sebenarnya itu. Oh, Kan oke. itu bukan untuk peruntukan ya, itu untuk ternak, tapi untuk diadu. Itu ada masalah itu masih ada. Kemudian pemanfaatan hewan yang tidak sesuai dengan fungsinya tadi ya, itu contoh lain itu misalnya konsumsi hewan yang tidak seharusnya. Jadi tadi saya sebut di awal tadi misalnya anjing ya seharusnya untuk hewan kesayangan, tapi Masih ada ya dipotong untuk jual beli anjing tapi untuk dipotong konsumsi, ya. Nah, itu oke. sebenarnya tidak boleh. Kemudian ada orang yang berburu iseng ya, berburu burung-burung di kampung-kampung itu pakai Oh, iya. bedil. Bedil. Itu sebenarnya Iya. sangat merugikan karena mengganggu kan ya ke habitat intinya nanti jadi terganggu
alamnya, karena burung ini kan juga makan rantai makanannya gitu rantai makanan ya? terganggu, Oke. betul sekali. Jadi misalnya ulat harusnya dimakan burung, kayak burungnya habis pada ditembaki, ya akhirnya nanti keseimbangan alam terganggu. Kemudian pemeliharaan hewan yang belum menjamin kehidupan hewan itu sendiri yang disebut Pak Dwi tadi, misalnya di sana misalnya pemberian pakan yang misalnya karena faktor ekonomi ya, terus dia beri makan yang tidak seharusnya, jadi kurang, kemudian gizinya juga kurang, sehingga mengganggu kesehatan ternak itu. Oke, maaf dok, ini saya potong. Ini harusnya kayak misalnya kucing. Kucing itu kan binatang karnivora. Harusnya Ya. kan makannya daging. Ya. Tapi kadang manusia ngasih makannya nasi sama apa namanya? Sama bandeng. Ya, Gimana sih dok? kucing di rumah saya itu makanannya sama dengan anggota dewan. Iya, iya. Bandeng. Nah, iya. Itu gimana nih dok? Sebenarnya dia tidak hanya makan daging, tapi bisa makan banyak yang dia bisa makan. Oh, bisa Tidak hanya berarti daging ya? saja, ya. Oke. Jadi selama dia mau, ya itu berarti nggak masalah. Nggak gitu loh. masalah, oke. Tetapi harus menghindari yang tidak selayaknya. Misalnya bandeng, ya bandeng terbatas saja, jangan terus kasih bandeng tok, pasti nggak mau. Nanti lama-lama nggak mau gitu, karena apa? Terlalu banyak garam misalnya. Nah, itu juga nanti mengganggu kesehatannya. benar, Jadi benar. campur nasi, kemudian Harus campur apa lagi, bervariasi variasinya juga, ya. ada, sehingga Oke. nanti gizinya terpenuhi. Tapi Kan- kalau misalnya kayak makanan pabrik itu juga nggak masalah ya, bagus. lebih bagus itu ya. Jelas, karena makan pabrik sudah dihitung kebutuhan proteinnya berapa, kebutuhan karbohidratnya berapa, vitaminnya berapa, itu sudah ada Oke, perhitungan satu bentuk ya. cinta kasih kepada kucing, hewan peliharaan juga nih. Betul sekali. Oke, kemudian apa lagi nih dok? Kemudian ada juga praktek-praktek yang sangat mengganggu lingkungan. Nah, ini memang misalnya ya tadi ada pemotongan pohon-pohon yang tidak perlu. Kemudian ya memang kehidupan ini makin lama makin maju, kemudian banyak pohon-pohon dipotongi sehingga habitatnya hilang. Ini juga sangat kasihan terhadap hewan-hewan yang di lingkungan yang seharusnya bisa hidup di lingkungan yang nyaman, tapi terpaksa kehilangan habitatnya itu. Itu juga ini sangat mengganggu. Kemudian praktek pemanfaatan dari ternak itu yang kurang baik. Misalnya ya pada praktek pemotongan hewan ya. Pemotongan hewan itu kan hewan harus dipotong dengan benar, ya, memenuhi kaidah pemotongan. Nah ini bisa jadi karena ini tidak semua pemotong sapi itu dipotong di rumah potong, banyak yang dipotong liar di rumah-rumah sendiri atau tempat motongan hewan yang sebenarnya itu nggak boleh ya. Tapi mereka masih motong di rumah dan itu tidak diperiksa. Nah kemudian saat pemotongan sendiri belum dipotong dengan mati betul, sudah dikuliti, sudah dipotong-potong. Itu nggak boleh, harus dipotong mati betul. Setelah mati betul baru nanti dikuliti. Ini ada caranya juga kan dok sebenarnya Ya. pada saat pemotongan hewan itu? Ya itu nanti ada juru sembelih halal ya. Ya tentunya harus halal, harus bismillah dulu. Kalau sudah halal kan dikonsumsi semua masyarakat bisa. Tapi kalau nggak halal kan hanya tertentu. Jadi kita targetnya seluruh masyarakat. Nah ini pemotong harus benar dan itu ada kursus namanya juru sembelih halal. Kemudian rumah potong juga ada tim yang mengawasi. Itu ada kurmaster ya. Yang kurmaster itu caremaster akan melihat ternak sebelum dipotong sehat atau tidak. Nah seperti dikatakan Pak Dwi tadi, sebelum dipotong itu diperiksa dulu apakah layak potong atau tidak. Oke. Nah, sehingga nanti dari sumber daging yang benar, dari ternak yang benar dulu. Nah, kemudian setelah dipotong juga diperiksa lagi dagingnya gimana, apakah ada di sana ada masalah tidak, misalnya oh ini nggak boleh dipotong, ini nggak boleh dikonsumsi, oh ini boleh, oh ini mengandung ini nggak boleh, oh ini ada penyakit ini nggak boleh, kan ada penyakit tertentu yang tidak boleh dikonsumsi, misalnya antrak ya, kalau antrak kan jelas itu nggak boleh dikonsumsi. Nah ini terjadi kemarin ya ada masalah itu sehingga mengkonsumsi itu sehingga banyak kejadian-kejadian yang ada korbannya ya. Pak, Ya. apa namanya tadi yang juru sembelih halal, ya. Singkatannya? Juleha. Juleha. Singkatannya bagus, Juleha, ya. Ya, saya sepakat itu. Jadi cara menyembelih itu juga akan menentukan hasil dari kualitas loh ya. Oke. Betul. Makanya nggak boleh langsung ditembak gelek gitu. Tapi kalau orang Batak sana sukanya membunuh anjing ya dibunuh aja supaya darahnya jadi satu sama dagingnya, ini masalah aja. Tapi saya mau mengatakan begini, bahwa kalau kita mau serius menangani bagaimana pengamanan pangan daging dalam hal ini, memang kalau di kota sudah ada yang namanya UPT penyembelihan daging, sudah ada sebetulnya. Jadi ini layak apa tidak. Tetapi ya tadi saya ngomong kejujuran tadi, yang kadang-kadang dia nggak mau ribet, karena mesti kena cas, Iya. mesti kena cas. Penjualnya kan mesti kena cas kalau menyembelihkan itu. Nah ini butuh kesadaran bersama bahwa ketika dia menjual daging di pasar itu ada sebuah jaminan
bahwa daging itu memang layak atau tidak. Nah, saya hanya mau katakan begini, Mbak. Lebih ke setback lagi ya, ke hulunya. Tapi bibit itu juga menentukan ya. Bibit itu menentukan. Maka waktu itu ada pelimpahan kewenangan Mbak Yuna di PT Tarum Martani. Waktu itu kita gelontorkan penyertaan modal untuk apa? Gubernur memberikan amanah kepada Tarum Martani untuk ketahanan pangan. Ini ketahanan pangan ya. Nah, ketahanan pangan ini dari sisi apa? Bibit. Kita harus punya bibit unggul. Karena kalau kita ngomongin tadi kalau di setback supaya kita lebih terkontrol keamanan pangan ini kan juga peternak harus tersentral dong. Oh iya, harus ya kan? gitu ya. Kalau ngomongin tersentral, kita harus butuh lahan dong. Kan begitu. Kita butuh lahan ini. Nah, sekarang berapa lahan yang bisa digunakan untuk itu? Semuanya udah bangunannya, Ya Pak. kan? Nah, sekarang kan ini data loh Pak Dokter. Data mengatakan 250 hektar per tahun kita kehilangan lahan pertanian. Iya kan? Iya. Nah, kalau begitu keluasan tanah yang ada di DIY yang semakin lama semakin hari ini terhimpit oleh bangunan, berarti kita harus menggunakan lahan pekarangan yang terbatas tetapi bisa menghasilkan hasil yang banyak. Iya. Caranya gimana? Bibit yang unggul. Ya. Yang biasanya misalnya ternak itu satu ekor itu bisa beranak 5 gitu setahun gitu, ya harapannya beranak 10 misalnya begitu. Tapi kan ini butuh bibit. Setelah bibit ini pun juga harus dirawat dengan tadi ada maintenance, ada makanan, ada dan sebagainya. Kalau bibitnya unggul nih artinya juga peternak harus mau untuk mengeluarkan uang yang lebih juga dong, Pak. Di Australia itu peternak sapi itu tidak terus dikandangkan loh, Mbak. Karena ada lahan di sana. Tapi dia diliarkan di tempat hutan belantara yang rumputnya hijau. Dan itu healing itu. Healing bagaimana? Kalau ini binatang harus gembira, itu healing itu. Bahkan sekarang saya perah pun dilepas. Iya, dilepas dia merasa terlepas. Begitu. Nggak dikandangin. Iya. Saya tuh sampai kalau mamanya saya bertamu di tempat orang yang burungnya banyak di sarang itu, saya masih nggak nyaman. Saya nggak nyaman. Karena Pak? Hah? Karena Pak? Rasanya aku di situ. Oh, jadi kayak serius saya. Rasanya aku di situ. Pasti aku cepat pamit. Aku nggak tahan. Kasihan. Artinya saya juga sudah menyadari bahwa binatang itu juga punya pikir, punya hati. Iya. Dia seperti kita, hanya dengan bahasa yang berbeda. Oke. Ya Harus kan? bisa diajak komunikasi juga ya. Iya, menurut saya tadi ada evaluasi bibit. Bibit yang unggul seperti apa? Oke, bibit unggul, hasilnya unggul dikonsumsi juga nanti akan baik untuk tubuh kita juga ya untuk kesehatan ya. Oke, nah saya ke Bu Yuna. Bu Yuna, ini kan tentunya butuh kesadaran masyarakat juga ya terkait tentang keamanan dan juga kesejahteraan hewan ini sendiri. Nah, kemudian apa yang bisa mungkin Ibu Yuna sampaikan juga agar masyarakat ini lebih bisa menyadari Bu bahwa mereka ini juga sebenarnya memiliki hal yang sama dengan kita, Bu. Iya Mbak Tika. Jadi kesadaran dan pemahaman masyarakat ini tentang pentingnya konsumsi pangan asal hewan ini yang asuh itu aman, sehat, utuh dan halal. Aman, sehat, utuh, halal. Oh ya, oke. Banyak ya singkatan tadi Juleha ini sekarang asuh. Itu karena memang produk hewan ini baik segar atau telah diolah diproses untuk keperluan konsumsi ini memiliki potensi mengandung bahaya biologis, kimia atau fisik yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Kemudian harus waspada ya. Jadi produk hewan juga dapat membawa agen penyakit hewan seperti kalau kucing itu ada penyakit yang bisa menular ke kita juga ya. Ada. Itu. Nah, agen penyakit hewan yang dapat menular zoonosis itu yang ke manusia atau yang dikenal dengan itu tadi zoonosis itu. Kemudian selain itu penerapan kesejahteraan hewan pada aspek budidaya sampai dengan proses produksi juga berpengaruh terhadap mutu dan keamanan dari pangan asal hewan yang dihasilkan.
Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan keamanan pangan dan kesejahteraan hewan. Oke, nah ini kan artinya juga membutuhkan satu kesadaran masyarakat juga, dan mungkin juga nih dokter juga bisa menjelaskan juga nih dok. Sebenarnya tantangan terbesar saat ini bagaimana nantinya kita akan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat ini seperti apa sih dok? Ya. Baik, ini memang berkaitan sekali dengan pengetahuan ya. Jadi kalau pengetahuan semakin tinggi tentunya memahami itu, apalagi pengetahuan tentang ini yang undang-undang PP nomor 95 itu dibaca sehingga dia akan tahu kesejahteraan hewan itu harus bagaimana. Kemudian ada budaya juga. Jadi misalnya ya budaya yang ini terkenal kemarin itu kasus antrak itu budaya Brandu. Budaya apa, Dok? Itu Brandu. Brandu itu adalah sebenarnya budaya ini membantu masyarakat yang lagi kesusahan supaya dia terbantu. Nah ini caranya adalah ternak yang sakit atau mati itu dipotong, kemudian daging dibagi-bagi. Terus dia membayar dengan murah gitu loh. Nah, misalnya daging katakanlah sekarang kan bisa 125.000 ya per kilo. Itu cuma beli misalnya 30.000 atau 15.000 gitu. Sehingga nanti uangnya ke yang punya ternak yang ternaknya sakit tadi atau mati tadi. Nah, tetapi ini dampaknya luar biasa gitu. Nah, ini budaya seperti itu yang cukup mengganggu, tetapi seandainya itu diperiksa dulu oleh dokter, nah nanti orang punya harus lapor dokter dulu, diperiksa dokter hewan, ini gimana, boleh nggak dipotong, boleh nggak dikonsumsi. Ya, kalau nyatakan boleh nggak apa-apa, tapi kalau tidak ya tentu tidak. Nah, tapi mereka pasti akan kalau lapor juga, wah nanti jangan sampai nggak boleh dikonsumsi, akhirnya saya rugi gitu loh. Nah misalnya sapi ya harga 25 juta, nanti saat itu masih laku lah 5 juta misalnya, daripada nggak dapat uang sama sekali. Ya itu lagi kan kejujuran tadi. Ya kejujuran juga berkaitan dengan ekonomi ini. Berkaitan dengan ekonomi, jadi ekonomi juga punya pengaruh besar. Jadi misalnya piara ternak, ekonomi terbatas, akhirnya pemberian pakan juga sembarang, tidak memenuhi kebutuhan hewan itu, sehingga nanti hasilnya kurang bagus. Nah tadi disebut Pak Dwi itu mulai dari hulu ya sampai hilir, jadi farm to table gitu. Jadi dari peternakan itu harus baik dulu sampai nanti di meja makan itu bagus gitu. Dari mulai dari peternakan, kemudian saat motong, kemudian proses prosesannya sampai transportasi, sampai nanti dimasaknya juga benar. Ini semua akan berpengaruh terhadap kualitas daging yang baik ya. Kemudian ada keterbatasan sumber daya juga. Nah ini sumber daya tentunya tadi Pak Dwi menyebut PPL ya. Nah, keterbatasan barangkali dokter juga terbatas. Nah ini selama ada keterbatasan itu juga akan berpengaruh untuk tidak kurangnya sosialisasi, kurangnya penanganan ternak itu. Tapi di sini sekarang itu sudah banyak dokter hewan praktek, kemudian ada juga pos kesehatan hewan yang bisa lapor, sehingga nanti ternak itu kebutuhan tentang kesehatannya bisa, kalau nggak tahu bisa dikonsultasikan. Tetapi tadi berkaitan dengan ekonomi juga pengaruh saat membawa ke dokter atau membawa ke puskeswan, keterbatasan keuangan ini juga pengaruh. Nah, pemeliharaan pun tadi tempat yang sempit, tapi bagaimana bisa produksi baik, bagaimana ternak bisa bahagia di situ. Ini juga membutuhkan kandang yang cukup bagus. Nah ini butuh pembiayaan semua gitu. Inilah yang beberapa hal yang mempengaruhi tantangan. Sebetulnya program itu sudah ada, Dok. Sudah ada kandangisasi, sudah ada kalau ternak ikan itu sampai kepada kemandirian pangan. Jadi bagaimana peternak itu bisa membuat pakan sendiri, itu sudah ada. Cuma persoalannya kan ternyata tadi hari ini saya terus berpikir ternyata kita juga tidak hanya ngomongin program, tetapi juga harus diberikan ke edukasi. Yang harus memahamkan makanan itu seperti apa, untuk memperlakukan binatangnya seperti apa, supaya nanti dikonsumsi itu juga aman-aman saja. Bicara tentang keamanan pangan, saya kira kok tidak sederhana membalikkan telapak tangan. Kalau kita telusuri hulu sampai hilir, itu butuh butuh support yang luar biasa, Pak. Karena kita peternak, kita belum begini, berapa PPL dan dia harus membawai berapa peternak, kita masih kurang, Pak. Mungkin satu kabupaten untuk PPL ini 2 atau 3 orang bisa loh ya. Jadi kurang ya Pak? Kurang sekali. Kurang sekali. Nah itu juga karena dokter-dokter itu malas menjadi PNS. Apalagi jadi PPL. Ya separuh hidupnya hanya untuk sekolah. Betul ya Pak Dokter ya? Betul, praktek besar rasanya. Terus kalau nggak pinter-pinter membuat peluang praktek yang lain gitu ya
kasihan juga. Iya. Biayanya banyak sekali, kita juga bisa pahami itu. Tetapi kalau sekali lagi kalau kita mau profesional betul, meyakinkan bahwa keamanan pangan itu terjamin, ya konsepnya hulu sampai hilir. Oke. Nah Pak Dwi, ini kan kayaknya tadi kan sebenarnya masih saja terjadi permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah selama ini apa yang dilakukan juga dari Dewan? Ini misalnya bentuk support, kemudian kedepannya ini mau diapain ini sehingga nantinya semuanya bisa bersinergi dan juga berjalan dengan baik nih Pak? Support sudah ada, cuman belum tersinergi betul ya. Belum tersinergi. Kalau support sudah ada, tinggal mungkin ya kita akan mengevaluasi ya tentang kandangisasi itu seperti apa. Kita itu setiap tahun kita memberikan bantuan hibah, ada sapi, ada kambing, ada unggas, dan itu kandangisasi juga ada, tapi juga belum masif loh ya. Kadang-kadang kandangisasi bagus. Nah, ini memang menjadi persoalan kita ini Mbak Yuna, ketika kita memberikan hibah ternak sapi misalnya. Satu kelompok itu biasanya 5-6 sapi. Satu kelompok sapi. dapat 5 Ya atau kan? 6 sapi. Terus bagaimana sih kita memastikan bibit yang diberikan kepada masyarakat hibah dalam bentuk hibah tadi memang bibitnya bagus. Kita nggak bisa serta-merta untuk ngomongin ini bagus apa enggak. Karena apa? Kita terganjal oleh regulasi. Regulasinya apa? Pengadaan. Pengadaan, Pak. Ya kan? Pengadaan di sini ada mekanisme yang kita tidak bisa tentang, itu biasanya yang tawarannya rendah. Nah, kan pebisnis kan dia punya otaknya kan sangat-sangat pinter. Duit ya. Bagaimana? Karena ini tadi kita butuh kejujuran. Kita butuh kejujuran bersama. Karena di pengadaan nanti itu akan terjadi, ya pasti tidak tercapai sesuai apa yang diinginkan. Survei mengatakan ketika kita memberikan hibah itu ya banyak yang mati. Ketika banyak yang mati kan harus dipertanyakan ini ada apa, bisa karena bibitnya murah. Nah, Karena pengadaan harganya murah. murah gitu loh. Ya. Pertimbangannya itu, maka kita ini menjadi inspirasi kita bersama bahwa diskusi ini nanti akan menurunkan kebijakan Mbak Yuna, karena ini di Biro Perekonomian ya kita memang punya UPT yang membidangi itu. Tidak harus kamu harganya rendah terus dimenangkan lelangnya. Tetapi harus ada standarnya ya. Ada standarisasinya ya. Ada standar bibit. Oke. Nah Bu Yuna, ini artinya ke depan kan harus ada kayak semacam strategi program dari pemerintah seperti itu kan, sehingga nantinya akan terbentuk pangan yang aman, kemudian juga hewan yang sejahtera seperti itu. Nah itu bagaimana Bu? Iya Mbak, sebenarnya Pemda ini telah menerbitkan peraturan daerah itu tahun 2014, jadi sudah lama banget ya, tentang penjaminan mutu dan keamanan pangan, segar gitu, asal tumbuhan. Tapi kalau tentang penjaminan mutu dan keamanan pangan segar asal hewan belum ada ya Pak ya? Belum ada. Nah, Perda yang ini tahun 2014 ini menjadi instrumen yang penting dan juga menjaga keamanan pangan dan melindungi konsumen di DIY khususnya, dengan mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses produksi, pengolahan dan juga pangan asal tumbuhan. Nah, ini termasuk tadi sanitasi, kemudian kebersihan, kemudian pemilihan bahan baku, kemudian proses distribusinya gitu. Jadi saya matur ini bahwa belum ada perda tentang penjaminan mutu dan keamanan pangan segar asal hewan. Oke, asalnya ya. Ya, Oke. kalau yang tumbuhan sudah ada Pak Tri gitu. Nah, Pemda DIY ini telah membuat peraturan gubernur nomor 71 tahun 2020 ini tentang pengelolaan tata niaga pangan lokal. Nah, ini dengan pergub ini diharapkan ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemda
dan juga Pemda Kabupaten Kota dalam mengkoordinasikan, mendampingi dan juga mengawasi pelaksanaan pengelolaan tata niaga pangan lokal ini, khususnya pertanian dan perikanan dari produsen sampai dengan ke konsumen. Jadi itu Mbak Tika, strategi-strategi program kerja yang sudah dibangun melalui Perda. Dan mungkin nanti kalau ada yang perda lanjutan begitu ya terkait dengan asal lambutan. Itu ada dilanjutkan, ada pergub tentang tata niaga juga. Iya. Ya, sebetulnya. Tapi kalau bicara tentang regulasi memang ya sudah ada sih regulasi. Cuman eksekusi dari regulasi itu yang implementasinya ya. Eksekusinya seperti apa? Sebenarnya paling susah dalam tanda kutip itu mana begini, sih, Pak? Ketika regulasi itu menurut saya nih Mbak Yuna, kita harus punya kajian sih sebetulnya berapa sih kebutuhan daging di itu berapa, ya kan? Kalau sudah terjadi ketemu berapa, kita bisa support berapa lokal, ya kan? Kalau lokal tidak bisa memenuhi, kita mau cari di mana? Nah, ketika itu terjadi, menurut saya ada filter, ada tempat untuk memfilter sebelum beredar. Kita liar, kita orang mau nyetor di sini daging sembarang bisa kemana-mana, misalnya ke Jagalan, ke mana-mana bisa. Tapi harusnya terpusat gitu. Harus terpusat dulu kan, ngomongin keamanan pangan. Ya. Keamanan pangan harus terfilter dulu, ada cukainya dulu sebelum ini beredar. Istilah saya cukai. Tapi misalnya bisa juga di kabupaten itu sendiri, kota. Maka tadi ada kajian tadi pasti berbasis data. Di kota itu berapa kebutuhannya. Lalu tersentral di mana? Kalau mau beli kalau di sana dulu. Gitu loh. Kalau kamu tidak beli di sana, kalau kamu ilegal. Tapi kadang ribet. Loh, ini kan butuh ini kan. Ini butuh, kalau ribet dan tidak ini teknis nanti. Supaya mungkin kalau pelanggan-pelanggan cukup telepon nanti akan diantar dan sebagainya. Ini kan tetap ada solusinya ya Pak ya. Saya hanya pengen katakan ketika kita fokus terhadap bagaimana pangan itu aman, ya harus terfilter betul. Nah, saya belum lihat itu. Umpamanya begini, kita ini selalu ngomongin bahwa selatan menjadi halaman depan, misalnya begitu. Dan selatan-selatan itu adalah penghasil ikan, ya kan? Benarkah ikan dari selatan itu langsung ke kita? Ya kan kita baru bangun pelabuhan, kita punya pelabuhan mangkrak, nggak jadi, ya kan? Tetapi kita tidak tahu bahwa yang mana namanya nelayan berlabuh ada transaksi di tengah laut. Ada transaksi di tengah laut. Mengapa? Karena ketika dia berlabuh tidak ada kepastian pasar. Padahal yang namanya ikan itu punya waktu, kalau nggak busuk. Makanya ada transaksi di tengah laut. Misalnya di Sadeng sana. Ada transaksi di tengah laut. Terus dibawa kemana? Ke Pacitan. Ke Pacitan ke Surabaya. Ke Surabaya ke Semarang. Semarang kemana? Ke Depok. Ikan dari mana ini? Dari laut. Muter-muter dulu. Muter-muter ujungnya kesini lagi ya. Oke. Iya, ini terjadi betul loh ya. Iya. Ini ikan dari mana? Oh, Semarang. Oh, enggak. Ini ikan yang berputar-putar saja. Iya. Maka kalau pelabuhan ini dikelola betul, luar biasa. Itu permainan pasar dong kalau kayak gitu. Loh, makanya bicara tentang keamanan pangan ini kan juga kenapa tidak aman kan permainan pasar. Ya. Semua ini permainan pasar, Bos. Oke, iya Pak Dokter ya. Nanti ke Pak Dokter dulu nih. Nanti dulu nih. Ini yang terjadi loh. Kalau Pak Dokter kan perspektifnya daging yang layak itu begini. Karena dia orang akademis ya. Nah, tapi di lapangan yang terjadi begitu Pak Dokter. Sebelum ke Pak Dokter mungkin menambahkan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh OPD terkait sebenarnya sudah ada Pak Dwi terkait pengawasan pangan asal hewan melalui surveillance dan pengujian laboratorium itu sudah ada. Kemudian pembinaan higien sanitasi dan penerapan kesejahteraan hewan itu juga ada pada unit usahanya ya. Kemudian juga pengawasan lalu lintas, Pak. Iya. Kebijakan itu iya. Tetapi yang terjadi, Mbak, yang terjadi apakah betul tersentral? Enggak. Tidak. Tetapi kita regulasi sudah ada. Ya, maka betul. apa yang harus dilakukan? Penegakan regulasi. Ya. Nah, penegakan regulasi ini pasti dibutuhkan oleh SDM. Jadi Pak Dokter sudah ngomong,
PPL karena SDM. Dikit. Sedikit. Nah, Pak dokter nggak mau. Iya. UMR Lebih enak nggak praktek mau. ya. Iya, gitu loh ya. Maka ini hulu sampai hilir yang saya katakan tadi, kita sudah punya regulasi, Ya. sudah punya kebijakan. Cuman kebijakan itu apakah terimplementasi betul atau tidak, ya kita harus koreksi betul. Kita koreksi. Sudah selesai sebetulnya. Kita punya perda, punya pergub, ya kan? Tapi apakah ini sudah menjalankan sesuai dengan jobnya, kan ini menjadi pertanyaan. Oke, nah dokter ini tadi kalau terkait strategi dari pemerintah sudah, kemudian kan artinya juga perlu sinergi juga yang dibangun sebenarnya, tidak hanya dari konsumen juga, masyarakat dan semuanya, dan siapa tahu nanti ya ke depan bisa terpusat dan lain sebagainya. Itu bagaimana sehingga nanti bisa mendapatkan pangan yang aman, kemudian kesejahteraan hewan juga. Baik, ya, ini memang sinergi ini ya harus terbentuk antara, terutama tadi antara instansi, kemudian pemerintah dan swasta yang bergerak di sektor-sektor itu. Jadi misalnya tadi penipuan segala macam, berarti kan itu belum terbentuk sinergi. Maunya mereka seperti ini, sementara mereka jual yang tidak layak gitu. Itu juga termasuk dalam ranah ini. Nah, kemudian kemitraan-kemitraan ini tercipta dengan baik sehingga nanti pelaksanaannya juga harus diawasi, karena tanpa diawasi ya kembali mereka seenaknya saja. Kemudian perlu juga partisipasi masyarakat, artinya pihak konsumen ini juga harus tahu betul seperti apa sih yang harus saya pilih gitu, daging yang harus pilih seperti apa, makanan yang saya pilih seperti apa. Jadi mereka juga harus sedikit pengetahuan ada. Jadi misalnya daging, oh ini daging ini tidak bagus, tidak boleh saya beli itu walaupun murah gitu. Karena saat daging-daging yang tidak baik itu contohnya cepat busuk dan sebagainya. Contoh daging sapi ya, daging sapi itu kalau memang bagus saat dia dipotong kemudian digantung itu dia akan terbentuk lilin. Luarnya terbentuk lilin, tapi kalau sudah terinfeksi penyakit dia tidak terbentuk lilin dan cepat busuk. Nah, ini juga berarti yang salah bagus satu. itu yang ada terbentuk lilin itu. Iya, terbentuk lilin akan keras di luar sehingga kuman agak susah masuk. Masuknya nah, susah. pengetahuan-pengetahuan tentang ini ya seperti ini, makanan ini juga perlu sekali masyarakat untuk tahu dan perlu kita edukasi itu. Nah, untuk itu dok, saya usul dok, karena ada kuliah merdeka ya mahasiswanya harus turunkan itu. Di dinas-dinas, di peternak-peternak. Ya, betul. Nanti ini Pak, nanti kita akan menjelang Idul Adha ini. Nah, kemudian di Idul Adha itu kita dinas-dinas juga kemudian bersama dengan balai, kemudian dengan universitas kita akan mengawasi pemotongan ternak yang dipakai untuk kurban, sehingga di situ akan daging yang beredar yang dari dari pemotongan hewan kurban ini bisa betul-betul aman untuk dikonsumsi. Ya. Ya, karena tren-tren penyakit tertentu kan ini seperti kemarin ya, tren ada penyakit antrak ya, ini tentu harus diawasi betul supaya nanti jangan sampai dipotong di tempat kurban, nggak taunya daging terinfeksi antrak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ini riskan sekali. Oke, baik. Nah, Bu Yuna ini sedikit menyinggung tadi yang tentang daging anjing, tapi sekarang kan ada tuh yang di pinggir-pinggir jalan masakan jamu. Ternyata kan yang seperti itu. Nah, kemudian nanti mungkin dari segi keamanan dan lain sebagainya bisa dilengkapi oleh dokter juga. Nah, kemudian bagaimana juga ini Biro menanggapi hal semacam ini nih, Bu? Apa yang sudah dilakukan juga nih, Bu? Iya, kami itu di tahun 2014 juga itu sebenarnya sudah ada kajian perdagangan daging hewan dan produk hewan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya dari aspek kebijakan pengaturan perdagangan hewan dan produk hewan di DIY, dan kasus yang dipilih ini memang perdagangan anjing. Dan itu di tahun 2014, sehingga sudah 10 tahun yang lalu, Pak Tue. Dan kajian ini dilakukan oleh kami, Biro, dengan melibatkan Dinas Pertanian, kemudian Fakultas Peternakan UGM, dan juga tenaga ahli dari Universitas UPN, dan juga Animal Friend Dog, Animal Friend Jogja, AFJ, gitu ya. Nah, kemudian melakukan rapat koordinasi, tentunya juga kita lakukan tingkat provinsi sampai dengan kabupaten untuk melakukan pengawasan-pengawasan tadi. Dan yang baru ini kami membuat surat edaran gubernur, ini nomor 11 masih fresh tahun 2024 tentang pengendalian dan peredaran atau perdagangan daging anjing serta hewan penular rabies lainnya. Dan SE ini
sudah kita sampaikan kepada seluruh kabupaten untuk dapat ditindaklanjuti oleh kabupaten kota, dan beberapa kabupaten juga sudah mengeluarkan surat edaran tersebut gitu ya. Karena disinyalir kan masih banyak warung-warung yang menjual tadi jamu dan sebagainya itu tadi, dan harapannya ini masyarakat itu bisa teredukasi dan sadar tentang bahaya mengkonsumsi daging hewan penyebar rabies itu ya, karena itu sangat berbahaya serta membantu mengendalikan populasi anjing yang disembelih yang liar, yang merupakan akar permasalahan ya terkait kejadian ini rabies di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi itu beberapa hal yang sudah kita lakukan gitu Mbak Tika. Oke, nah ini mungkin dokter juga bisa menambahin nih bahayanya apa sih dok untuk masyarakat yang mengkonsumsi itu. Kalau kita muslim itu kan memang haram seperti itu ya dok, silakan. Ya, baik. Jadi ini kan di Jogja itu kan terbatas sekali anjing ya. Nah, sebagian besar kita deteksi anjing yang dipotong di sini itu yang masuk dari tempat lain. Dan itu anjing liar ya dok? Kita nggak tahu dari mana, tapi belum tentu juga. Jadi yang pelihara, ada yang ternak dan sebagainya. Dan itu masuk ke sini biasanya untuk dipotong tidak diperiksa. Jadi gelap lah intinya, gelap. Nah, sehingga itu punya risiko untuk menularkan rabies. Dan kalau orang sudah kena rabies, Pak, ini kalau sudah muncul gejala tidak bisa diobati dan tinggal nunggu waktu. Ngeri. Nah, tinggal nunggu waktu. kalau sudah muncul gejala, nah makanya cepat-cepat sebelum muncul gejala dikasih VAR ya, vaksin anti rabies, supaya dia mengejar kekebalannya terkejar, kemudian vaksinnya kumannya virusnya belum sempat sampai otak, sudah kekebalan sudah muncul sehingga bisa mencegah sampai tadi ada gejala. Jadi kalau sudah muncul gejala sudah tidak bisa diobati lagi. Ini sangat berbahaya. Nah, itulah yang menyebabkan tadi disebut Bu Yuna itu bahayanya di situ ya. Ya. Oke, jadi tinggal nunggu waktu aja ya toh? Ya kalau sudah ada gejala. Tapi kalau belum baru digigit langsung di VAR. Ada larangan penjual daging anjing itu ya, itu memang agak sensitif. Kan kalau haram kan kamu. Iya, kalau kamu aku kan enggak gitu. Misalnya gitu. begitu. Ya, okay. Ada yang seharusnya dia makan itu haram aja, dia hobi banyak. Kan begitu kan banyak. Nah, edukasi tentang bahayanya anjing pun juga belum tersosialisasi. Makanya saya katakan tadi, ngomong keamanan pangan tidak sederhana itu. Wah, dikaji dari hulu sampai hilir. Begitu kan? Iya. Terus? Jadi ya ini butuh perjuangan gitu loh. Gak bisa sendiri ya? Gak bisa sendiri. Bunga mekar hari ini bukan ditanam kemarin sore, Bos. Itu butuh proses. Itu butuh proses. Oke. Kemudian komitmen dari Dewan sendiri seperti apa nih, Pak? Secara regulasi tadi Mbak Yuna sudah katakan, kami sudah ada regulasi. Tinggal sekarang mau optimalkan bagaimana eksekusi regulasi itu tersistem betul. Tersistem betul. Ini sebetulnya kalau saya mau mengatakan bagaimana memastikan bahwa makanan ini aman, pasti sudah ada filter. Filternya dari perspektif kedokteran dan sebagainya. Kan begitu. Maka di sini pentingnya satu tempat atau satu nanti dibuat sebagai UPT atau BNUD atau apapun itu namanya yang akan menyelesaikan itu sebelum beredar. Itu saja sebetulnya. Kalau regulasi kita sudah ada kok. Sudah ada. Tinggal implementasinya. Iya, sampai kepada sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi ini penting. Edukasi penting. Oke, nah kalau Bu Yuna yang terkait sinergitas seperti itu dan tentunya antar stakeholder yang dibangun ini nantinya akan seperti apa nih Bu? Iya, sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka seluruh perangkat daerah ini yang berkaitan dengan keamanan pangan, kesejahteraan hewan ini telah melakukan koordinasi begitu ya. Tadi sebenarnya sudah terus-terusan begitu ya melakukan koordinasi dan harus ada elaborasi juga. Ini dikuatkan dengan adanya kerjasama lintas sektor antara ada BPOM ya, BPOM gitu dengan perangkat daerah di DIY dalam rangka dukungan terhadap program-program nasional terkait dengan desa pangan aman itu juga ada.
Kemudian sebenarnya tujuan utamanya ini adalah memberikan jaminan keamanan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan cara mencegah agar tidak terkontaminasi oleh zat asing gitu ya, baik itu fisik maupun kimia. Oke, baik. Semoga ya Bu semuanya itu bisa terlaksana dengan baik juga. Perlu ya, Bu, effort yang ya. tinggi antar stakeholder terkait ini. Iya, tapi kesadaran masyarakat itu yang mungkin juga harus perlu ekstra dibangun seperti itu ya. Oke, nah kolaborasinya itu. kolaborasi. Baik. Nah, dokter ini kalau dari dokter sendiri optimisme yang dibangun sehingga nantinya juga masyarakat ini benar-benar sadar bagaimana misalnya dari pemilihan makanan agar memang makanan itu benar-benar aman, kemudian juga dari daging yang dikonsumsi dan lain sebagainya nih, Dok. Ya, optimis tetap optimis karena kita penyediaan sarana prasarana untuk itu semakin bertambah. Jadi misalnya kita laboratorium ya, kita ada laboratorium kesehatan hewan yang bahkan di Jogja itu ada yang tingkat nasional itu ada BHeadWaters yaitu menangani 3 provinsi ya, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Kemudian adanya pendidikan-pendidikan yang sekarang sudah ini kedokteran hewan juga sudah ada sehingga semakin optimis. Kemudian ada sarana pusat kesehatan hewan, puskeswan, kemudian dokter hewan praktek juga semakin banyak karena menjanjikan ya. Sehingga itu dengan adanya beberapa hal tersebut itu tentu ditambah lagi dengan masyarakat itu semakin memahami, semakin pintar karena informasi begitu banyak kita bisa dapatkan dari internet, dari YouTube bisa kita dapatkan. Itulah yang membuat kita semakin optimis bahwa semakin lama semakin baik. Apalagi Jogja ini sebagai kota pelajar dan kota pariwisata tentu akan menyediakan yang bagus gitu, jadi dagingnya dikonsumsi juga bagus supaya pariwisata tetap laku. Nah, kemudian kota pendidikan, orang pendidikan semakin tinggi, semakin memahami oh ini perlunya kesejahteraan hewan, perlunya konsumsi dari bahan asal ternak yang baik gitu. Dengan kesadaran semakin lama orang akan memilih mana yang baik, mana yang tidak gitu. Oke, baik. Apalagi juga masyarakat nonton podcast Teras Kepatihan ini ya Betul. bisa lebih memberikan gambaran literasi juga kepada masyarakat seperti itu bagaimana memilih makanan yang aman, kemudian juga bagaimana kita juga bersama-sama bisa membawa mungkin hewan kesayangan kita ini semakin sejahtera. Nah, sebagai penutup ini closing statement ini masing-masing dari narasumber singkat saja Pak RB Dwi, Pak silakan Pak. Kita butuh pentahelik. Kita butuh pentahelik antara government, perguruan tinggi, dan peternak kalau ngomongin hewan. Ya. Itu penting. Itu penting karena apa? Tadi ada masalah kaitannya dengan kekurangan SDM. Nah, bagaimana mengoptimalkan kerjasama dengan perguruan tinggi itu saya kira lebih baik. Jadi pentahelik lebih dioptimalkan. Oke, baik. Terima kasih Pak RB Dwi. Singkat saja Bu Yuna, ada yang disampaikan? Iya, sama dengan Pak Dwe gitu ya. Artinya kita kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, antar stakeholder itu harus ditingkatkan. Kita sudah ada instruksi gubernur juga terkait dengan pentahelik itu, sehingga bagaimana kita nantinya bisa menyatukan tujuan kita untuk keamanan pangan ini khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, baik. Yang terakhir silakan Dr. Indarto. Baik, saya kira yang paling penting adalah bagaimana masyarakat menyadari betul pentingnya mengkonsumsi bahan yang baik, kemudian pentingnya kesejahteraan hewan sehingga hewan yang akan diproduksi nanti sampai dikonsumsi itu baik. Oke, baik. Terima kasih luar biasa sekali, kita tepuk tangan aja. Terima kasih untuk yang disampaikan ini sangat luar biasa sekali Pak RB Dwi, Pak Dr. Hewan Indarto dan juga Bu Yuna. Di lain kesempatan kita bakal ngobrol dengan tema yang lebih menarik lagi dan tentunya terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah bergabung juga bersama dengan kami di podcast Teras Kepatihan dan kita mengucapkan juga terima kasih untuk Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Serta Daerah Istimewa Yogyakarta dan tentunya terima kasih untuk pendukung acara yaitu Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan tentunya sofa yang cantik ini dari Lovis. Akhirnya saya Artika Amelia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.